Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama Aufa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan ngebahas dinamika rotasi. Cuma karena dinamika rotasi itu isinya banyak, so kita akan bagi ke beberapa part video gitu ya. Nah, yang pertama ini kita akan ngebahas tentang momen gaya atau torsi. So, let's check it out. Physics time. Oke, mari kita mulai bahasan kita tentang momen gaya atau torsi. Tapi sebelum kita bahas tentang teorinya, silahkan lihat video berikut. Oke, di sini kita akan coba buka pintu. Kalau kita dorongnya dari yang paling ujung, ingat ya, ini pintunya bukan pintu geser tapi pintu berputar. Terus kalau kita dorongnya dari tengah dengan gaya yang sama, kebukanya segitu. Dan kalau kita misalkan dorongnya itu dari paling ujung ya, gimana hasilnya? Seperti itu ya. Nah, kalian udah melihat kan si video tadi. Nah, video tadi itu tentang pintu ya. Ini pintu yang kita dorong. Oke, pintu ini yang berotasi ya, bukan yang kita geser ya. Jadi pintu yang berotasi kalau kita dorong itu bagaimana? Ya, kesimpulan dari video tadi kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau semakin jauh kita ngasih gaya atau dorongan di pintu tadi, semakin mudah dia untuk berputar. Nah, gaya dan yang tadi itu, yang si jarak atau seberapa jauhnya dari porosnya itu yang kita sebut dengan torsi ya. Jadi torsi adalah penyebab benda bergerak rotasi. Oke, lalu apa artinya kalau dalam fisika gitu ya? Jadi kalau dalam fisika, torsi itu bisa kita artikan sebagai hasil kali gaya yang tegak lurus terhadap lengan gaya atau jarak antara titik poros ke gaya. Contohnya kayak gini nih. Tadi itu kan ada poros, kemudian di sini misalkan ada batang atau yang pintu tadi. Kemudian kita kasih gaya tarikan kayak gitu ya. Dimana gaya tarikan itu kita sebut dengan F atau kita simbolin gitu ya. Kemudian dari poros ini menuju si lengan lengan pojoknya si F ini kita sebut dengan D ya. Jadi torsi bisa kita tuliskan sebagai tau sama dengan F cross D. Oke, lambangnya torsi adalah si tau ini ya. Jadi di sini taunya adalah momen gaya, satuannya Newton dikalikan meter, gayanya dan lengan gaya. Kayak lihat di sini, kenapa sih gayanya itu harus tegak lurus ya? Oke, kita akan bahas kenapa dia harus tegak lurus. Ingat tahu itu F cross D. Kita tahu kalau A cross B itu sama dengan AB sin theta. Nah, sin theta itu kan kita punya sin yang 90 derajat adalah 1 dan sin 0-nya adalah 0. Jadi dia akan bernilai kalau ketika dia ada di 1, betul kan? Nah, kalau di 0 ya kagak bernilai. So, kita pakai yang 90 derajat biar dia ada nilainya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau dia ngebentuk sudut atau derajat kayak gini? Maka caranya yang pertama adalah kita proyeksiin si F-nya itu ke sumbu yang X dan Y ya. Di sini berarti kita proyeksiin dulu. Ada yang sin theta dan yang cos theta. Ingat, yang dekat theta itu pakai yang cos theta ya, yang jauh itu pakai sin theta. Nah, lihat ya, di sini udah aku kasih gambaran. Kalau yang tegak lurus di sini adalah F sin theta, bener kan? Kalau yang cos itu namanya sejajar. Oleh karena itu, pada kasus ini yang bernilai itu adalah yang F sin theta. Jadi bisa kita tuliskan, tau itu adalah F cross D. Kemudian F-nya apa yang tegak lurus, yaitu F sin theta di cross dekan ya. Jadi dia kita pakai yang sin 90. Ini udah besarnya ya karena dia enggak bold. Kalau yang bold itu berarti dia masih ada arahnya. Kemudian taunya adalah F sin theta dikalikan D. Seperti itu karena sin 90 hasilnya 1. Nah, ngomong-ngomongin tentang bold dan yang enggak bold berarti kalian udah tahu kan. Kalau besaran udah di bold itu artinya dia bernilai vektor. Kalau ada vektor berarti dia butuh arah. Nah, bagaimana dengan arah torsi seperti itu ya? Kita akan pakai aturan yang internasional atau pakai aturan tutup botol atau Moore ya, yang
Dimana dia kalau muternya searah jarum jam itu berarti dia negatif, kalau yang berlawanan itu berarti dia positif. Sehingga di sini ya kita punya dua arah. Kalau contohnya ini porosnya, kemudian kita naikin itu berarti dia searah berlawanan arah jarum jam ya. Berarti di sini dia positif. Kalau yang kebalikannya berarti ini lihat di sini dia searah jarum jam, berarti dia torsinya adalah negatif. Oke. Untuk arah si momen gayanya, misalkan kalian bingung ngebayanginnya, kalian bisa dengan menggunakan ballpoint kalian ya. Oke, caranya gimana? Jadi kita akan nentuin si porosnya. Oke, misalkan aku punya porosnya tuh di sini, di tutupnya. Kemudian aku berikan gaya ke bawah ya. Jadi ada gaya ke bawah, maka silahkan kita kasih gaya ke bawah, dorongkan ke bawah. Nah, ini kita kasih. So yang ini kan dia tetap kita kasih ini set muter ke sana. Nah, ini muternya ke sana kan, set gitu ya. So ini dia searah jarum jam, berarti dia negatif. Sedangkan kalau misalkan porosnya ada di sini, nah kita kasih gayanya misalkan ini ke atas, misalnya ke atas, maka dia muternya ke sana kan, muter ke sana terus searah jarum jam juga, berarti dia negatif juga. Gimana yang positif? Nah, yang positif misalkan aku punya porosnya di tengah nih, aku kasih gaya ini ke atas. Nah, berarti kalau ke atas set muter kayak gitu, berarti ini berlawanan jarum jam gitu kan ya. Karena berlawanan berarti dia positif. Nah, kayak gitu deh. Pokoknya intinya kalau misalkan kalian bingung gitu ya, pakai aja ballpoint kalian, sesuaikan dengan kertas atau misalkan di komputer ya pakai komputernya. Nah, tentuin lah dia ke arah mana. Ini aku udah arah kalian ya, jadi jangan bingung. Ini yang sebelah sini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri kalian. Oke. Oke, itu tadi pembahasan tentang materi momen gaya. Nah, untuk latihan soalnya ada di video selanjutnya, jangan lupa ditonton. Sama kita akan lanjut ke bahasan kita selanjutnya ya. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.